Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di kelas pengantar hukum bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang badan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lala Aprila Salsabila selaku moderator dan pemateri. Ada Sartika Oktarida dan Leli Rahmawati. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian badan hukum, di mana badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Nah, selanjutnya itu ada bentuk dari badan hukum. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT, yang kedua ada yayasan, yang ketiga ada koperasi, yang keempat ada BUMN atau badan usaha milik negara, yang kelima ada BUMD atau badan usaha milik daerah, dan yang terakhir ada BUMDes, yaitu badan usaha milik desa. Nah, untuk materi yang selanjutnya, yang pertama itu ada perseroan terbatas atau PT, di mana PT ini merupakan suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal. Nah, yang terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Nah, ciri-ciri dari perseroan terbatas atau PT ini yang pertama, pendirian PT memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Yang kedua, perseroan terbatas mempunyai fungsi ekonomi serta fungsi komersial. Yang ketiga, modal perseroan terbatas berasalkan dari saham dan obligasi. Yang keempat, perseroan terbatas tidak memperoleh fasilitas dari negara. Yang kelima, kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau bisa disingkat dengan RUPS. Yang keenam, pemilik saham mempunyai tanggungan terhadap perusahaan sebesar modal yang disetorkannya. Kita beralih ke materi yang kedua, yaitu ada yayasan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan. Nah, pendirian yayasan ini dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sartika Oktarida. Baik, koperasi. Di sini saya akan membahas terkait koperasi. Koperasi secara umum dapat dikatakan bahwa mereka adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan beranggotakan beberapa orang yang mempunyai persamaan hak dan kewajiban, begitu, melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, khususnya masyarakat pada umumnya. Di Indonesia sendiri, peraturan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi di situ sudah dijelaskan bahwa satu, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan, dan pengoperasian, kerjasama antar koperasi. Jadi itu sedikit penjelasan terkait koperasi. Sekarang kita masuk ke penjelasan terkait badan usaha milik negara atau BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Di Indonesia sendiri peran BUMN ada 3. Yang pertama, mengemban kepentingan dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat banyak. Yang kedua, penyumbang terbesar dalam perekonomian. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada pendapatan nasional atau PDB. Dalam hal ini, tujuan BUMN sendiri ada beberapa tujuan. Salah satunya memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian, mengejar keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis BUMN. Yang pertama ada Perjan atau perusahaan jawatan, yang kedua ada Perum atau perusahaan umum, yang ketiga ada Persero atau perseroan terbatas. Jadi seputar koperasi dan BUMN adalah mereka termasuk ke dalam badan hukum negara begitu, terutama untuk BUMN karena dia adalah penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Leli Rahmawati. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, BUMD adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun bentuk BUMD yaitu perusahaan daerah atau Perda, dan ada perseroan terbatas atau PT. Dan BUMD mempunyai peran yaitu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kedua, memberikan pengarahan serta bantuan untuk pengusaha golongan ekonomi lemah seperti koperasi dan UMKM. Kemudian memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi perintis usaha yang belum dilaksanakan oleh koperasi dan pihak swasta. Terus pemerintah dapat melayani masyarakat secara maksimal dengan adanya BUMD, menjadi sumber pendapatan negara dan pendapatan non-pajak atau mengisi kas daerah, mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Contoh BUMDes yaitu pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan lain-lain. Tujuan dari BUMDes seperti Permendesa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Kemudian berdasarkan PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan BUMDes memiliki tujuan yaitu 1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta mengembangkan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Yang kedua, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa, serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat, dan mengelola lumbung pangan desa. Yang ketiga, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa, serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atau sumber daya ekonomi masyarakat desa. Yang keempat, pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atau atas aset desa dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Sekian, terima kasih.